Semoga cepat sembuh. Nah, jadi ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Nah, jadi hari ini kita akan belajar sejarah budaya materi kita yaitu Fatu Makkah. Di sini ada yang tahu apa itu Fatu Makkah? Tidak. Nah, jadi Fatu Makkah itu adalah gambaran singkat mengenai peristiwa pembebasan kota Mekah oleh kaum muslimin pada tahun 8 Hijriah. Nah, peristiwa ini merupakan salah satu momen penting dalam agama Islam, di mana Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berhasil memasuki kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Nah, Fatu Makkah memiliki makna yang sangat penting bagi umat Islam karena menandai kemenangan kaum muslimin atau kaum kafir Quraisy. Peristiwa ini juga menjadi bukti nyata tentang bagaimana sebuah perjuangan yang tulus dan gigih dapat membuahkan hasil yang luar biasa. Nah, jadi kita akan membahas tentang penyebab terjadinya Fatu Makkah. Nah, jadi adapun sebab-sebab terjadinya Fatu Makkah antara lain yang pertama itu kaum kafir Quraisy melanggar salah satu isi perjanjian Hudaybiyah. Nah, yang kedua itu kota Mekah merupakan pusat keagamaan bangsa Arab karena di sana terdapat Ka'bah yang setiap tahun dikunjungi oleh seluruh suku Arab untuk melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga, suku Quraisy adalah kaum Nabi Muhammad SAW. Dengan menguasai dan mengislamkan suku ini, maka beliau akan mendapatkan dukungan yang besar karena pengaruh serta kekuasaan suku Quraisy di Jazirah Arab. Nah, salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya Fatu Makkah adalah pelanggaran perjanjian Hudaybiyah oleh kaum Quraisy. Dalam perjanjian tersebut, kaum Quraisy berjanji untuk tidak menyerang kaum muslimin dan membiarkan mereka melaksanakan ibadah haji secara damai. Namun, kaum Quraisy melanggar janji tersebut dengan menyerang Bani Khuza'ah dan sekutu kaum muslimin. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Ibu. Apa itu? Nah, jadi selain pelanggaran perjanjian Hudaybiyah, ada beberapa faktor lain yang juga berkontribusi terhadap terjadinya Fatu Makkah. Di antaranya adalah yang pertama itu persiapan militer yang matang oleh kaum muslimin. Yang kedua itu dukungan dari suku-suku Arab lainnya. Yang ketiga, kelemahan kaum Quraisy akibat konflik internal. Nah, jadi di sini itu kita bahas tentang Hudaybiyah. Jadi perjanjian Hudaybiyah adalah sebuah perjanjian yang dilakukan di wilayah Hudaybiyah Mekah pada Maret 628 Masehi atau Dzulhijjah 6 Hijriah. Hudaybiyah terletak jadi perjanjian Hudaybiyah adalah sebuah perjanjian yang diadakan di wilayah Hudaybiyah Mekah pada Maret 628 Masehi atau Dzulhijjah 6 Hijriah. Hudaybiyah terletak 22 km arah barat dari Mekah menuju Jeddah. Sekarang terdapat Masjid Al-Ridwan. Nama lain Hudaybiyah adalah Al-Syunaisi yang diambil dari nama asli Sumaisi yang jadi awal mula perjanjian ini karena pada waktu itu rombongan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW akan
kaum musyrikin menghalangi rombongan kaum muslimin yang hendak ke Mekah, sehingga Rasulullah pun mengajak mereka untuk bernegosiasi hingga mengadakan perjanjian damai. Nah, jadi dampak Fathul Makkah itu memiliki dampak yang ada beberapa tersebut, antara lain yaitu masuknya banyak kaum Quraisy ke dalam Islam. Yang kedua itu makin kuatnya posisi kaum muslimin di Jazirah Arab. Nah, yang ketiga itu terbukanya jalan bagi penyebaran agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Nah, masuknya banyak kaum Quraisy ke dalam Islam merupakan dampak yang sangat penting bagi perkembangan Islam. Kaum Quraisy adalah suku yang paling berpengaruh di Mekah, dan masuknya mereka ke dalam Islam menunjukkan bahwa Islam telah mendapat pengakuan dari masyarakat Arab. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Ibu. Nah, baiklah. Jadi kalau jika tidak ada yang ingin bertanya, Ada tugas, Ibu? tidak ada. Jadi, Tidak ada tugas. karena ini pertemuan pertama kita, jadi belum ada tugas. Nah, jadi materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Nanti akan dilanjutkan pada minggu depan. Terima kasih, Ibu. Setelah pembahasan kita pada hari ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.